akan mulai aja. Jadi mungkin ini tutorial untuk menggunakan Zing. Mungkin saya akan kasih contoh sederhana gimana cara bikin aksi light, terus kita bikin register, nanti registernya bisa ditulis, kemudian kita bikin register untuk dibaca juga. Di antara registernya itu kita kasih sesuatu fungsi untuk melakukan perhitungan. Nah, mungkin perhitungan fungsi yang akan dibuat sederhana aja. Mungkin saya akan membuat single neuron pada ANN. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya 3 input, X1, X2, X3. Kita punya W1, W1, W2, W3. Kita punya outputnya 1, yaitu Y. Di mana Y ini sebenarnya adalah W1 dikali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3. Jadi kita punya inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outputnya 1, Y. Ini yang akan kita bikin di FPGA-nya, core-nya itu. Desainnya jadi seperti ini, blok diagramnya. Di sini ada single neuron, .py, nama file Verilog-nya sendiri. Kemudian untuk core-nya sendiri saya bikin sebagai core sekuensial ya, bukan kombinasional. Jadi ini perlu clock dan perlu reset. Nah, sebenarnya ini kalau mau dibikin kombinasional juga bisa, cuma kenapa saya bikin sekuensial, tujuannya supaya bisa mendemokan sinyal-sinyal kontrol seperti sinyal start dan sinyal ready. Karena kalau misalkan rangkaiannya kombinasional tanpa sinyal kontrol pun bisa, dan itu gampang sekali. Ya, jadi tadi ada clock, ada reset karena ini sekuensial. Terus di sini ada start dan ready. Start ini fungsinya untuk melakukan start operasinya gitu. Jadi ketika data nanti dimasukkan di sini X1, X2, X3, W1, W2, W3 itu dimasukkan datanya, data inputnya. Setelah itu kita kasih sinyal start. Setelah itu core-nya akan mulai bekerja. Nah, ketika bekerja, sinyal ready itu dia akan 0. Kemudian setelah proses perhitungannya selesai, sinyal ready-nya akan balik lagi jadi 1. Nah, sinyal ready ini fungsinya untuk apa? Ini untuk supaya kita tidak boleh merubah sinyal input selama ini sedang diproses gitu. Karena kalau sedang diproses inputnya ke registernya kita tulis, ya nanti hasil perhitungannya salah. Jadi selama sinyal ready-nya 0, itu berarti kita ya harus tunggu prosesornya. Nanti setelah ready-nya 1, berarti itu udah selesai, kita boleh baca output Y-nya. Nah, ini untuk core-nya sendiri. Kemudian untuk bagaimana menyambungkan ke prosesornya, ke ARM-nya, itu ada register di sini. Register yang disambung dengan input yang tadi itu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa? 9 ya, 8 atau 9 register. Masing-masing ini punya karakteristiknya, ada yang read dan write. RW itu berarti dia bisa dibaca dan bisa ditulis, sedangkan yang R itu hanya bisa dibaca saja. Karena sinyal-sinyal seperti input ini kan bisa ditulis dari prosesor, tapi bisa dibaca juga oleh si core-nya. Jadi dia bisa ditulis, bisa dibaca. Begitu juga sinyal start. Nah, tapi untuk sinyal-sinyal kontrol kayak sinyal ready ini kan yang mengontrol itu si core-nya. Jadi si prosesor ya nggak bisa nulis ke sini. Dan juga output juga sama, dia hanya read only, jadi prosesor cuma bisa baca ini, nggak bisa nulis ini. Nah, kemudian register-register itu nanti ada alamat address-nya. Ini contohnya saja seperti ini, 4128.000, 4128.004, 4128.008, dan seterusnya. Nah, di sini tuh ada increment-nya setiap 4 dari 0 ke 4 ke 8, terus habis C, 10, 14, 18, 1C, dan seterusnya. Nah, kenapa 4? Karena ini sistemnya 32 bit. 32 bit itu kan berarti 4 byte ya. Jadi increment-nya setiap 4 alamatnya. Nah, kemudian
bagaimana prosesor bisa nulis data dan baca data ke register ini, itu ada yang namanya aksi controllernya. Aksi light controller ini sebenarnya untuk codingan Verilognya tuh bisa di-generate pakai Vivado-nya, jadi nggak perlu bikin sendiri. Kalaupun mau nyari di internet juga banyak, jadi dan kontrolnya ya seperti itu saja. Jadi kemudian nanti ada aksi kontrolnya untuk nulis dan baca ke register ini. Terus di sini ada aksi bus. Nah di sini saya namakan aksi bus, itu berarti sinyalnya nggak cuma satu, di sini ada banyak. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan sinyal apa saja yang ada di sini. Ya, terus di sini ada aksi busnya, terus ada memori, ada prosesor ARM Cortex A9. Nanti di dalam prosesor ini ada software atau firmware yang bisa kita buat pakai bahasa C untuk nulis data ke sini. Kita start prosesnya, setelah selesai kita baca datanya. Kemudian di sini juga saya bikin wrapper-nya. Jadi ketika kita bikin core, pertama kita bikin core-nya dulu, setelah itu kita wrapper dengan si komponen-komponen aksi light-nya ini. Jadi satu file baru namanya aksi wrapper.v. Itu, terus ini mungkin saya tunjukkan dulu hasil cara kerja si core-nya itu sendiri gimana. Jadi kan tadi itu ada sinyal start, ready, di sini ada input X1, X2, X3, W1, W2, W3, dan juga Y output-nya. Nah, di sini pertama cara kerjanya itu kan tadi kita masukkan dulu inputnya, X1, X2, X3, dan W-nya. Di sini ada 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3. Nah, terus setelah dimasukkan, kita kasih sinyal start. Sinyal start ini hanya boleh satu clock cycle ya. Kemudian setelah start, kan bisa dilihat ketika dia rising edge, ini sinyal ready-nya jadi 0. Menandakan di sini sedang ada proses. Nah, kemudian ya karena ini prosesnya sederhana, jadi dalam satu clock dia selesai, di sini dia udah naik lagi. Ketika ready-nya 1, di sini data output juga keluar. Ini 14, hasil dari 1 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 1 kali 3. Kemudian nih untuk contoh yang lainnya, ganti inputnya, ini juga diganti inputnya, hasilnya ini. Nah, ini untuk simulasi core-nya, cara kerja core-nya. Kemudian untuk aksi light-nya itu seperti ini. Jadi ya tadi ini aksi bus. Tadi kan saya tunjukkan di sini aksi bus. Nah, di dalamnya kan banyak sinyalnya. Sinyalnya apa saja? Yaitu ini. Nah, dari sebanyaknya ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Mungkin kalau saya skip dulu ke slide selanjutnya, di sini ada 5 kelompoknya itu ini. Ada read address, read data, terus write data, write address, write data, sama write response. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kelima sinyal itu saya gambarkan dengan warna yang berbeda. Di sini ada oranye, biru, kuning, oranye lagi, biru lagi. Nah, yang ini, di sini kan ada tulisannya SAPC, AW ready. Nah, AW itu maksudnya address write. Sedangkan W itu write, terus B ini tuh response, dan ini AR itu address read, dan R ini adalah read data. Jadi ada untuk jalur nulis itu ada 2, ada address, ada datanya. Jalur baca juga sama, ada address dan datanya. Sesuai di sini untuk jalur read ada address, ada data. Jalur write juga ada address, ada data. Cuma dia ditambah response. Nah, jadi kalau di gambar ini mungkin di sini ada master interface, ada slave. Master itu di sini berarti dia prosesornya. Kalau slave itu core yang kita buat ya. Jadi di sini ya prosesor mau baca dari core yang kita buat, nanti dia ngirim addressnya dulu. Dia mau baca dari register alamat berapa. Setelah itu datanya nanti dikirim. Nah, untuk nulis juga sama, di sini ada prosesor, ada core-nya.
Kita misalkan prosesor mau nulis ke alamat berapa, kirim dulu address-nya sini. Habis itu data yang mau ditulisnya apa, dikirim lewat data channel ini. Setelah itu dia ada respons. Kalau responnya 0 itu ya berarti itu sukses penulisannya. Kalau detailnya seperti ini. Jadi untuk masing-masing channel tuh ada sinyal ready, ada datanya sendiri, ada validnya. Nah, jadi data itu masuk ketika validnya 1. Nah, mungkin sebagai contoh di sini address-nya 8, kemudian di sini ada datanya 1. Berarti itu artinya dia mau nulis ke alamat address 8, data yang mau ditulisnya 1. Misalnya 12, address-nya 12, datanya 2. Kita mau nulis ke alamat address 12, data yang mau ditulisnya 2. Dan seterusnya. Di sini kan ada 123, 123. Berarti kita nulis itu data X1, X2, X3, X1, W2, W3. Nah, untuk jalur nulis, untuk jalur baca ini di sini, saya baca register alamat 4 dan alamat 32. Alamat 4 itu si ready flag-nya, alamat 32 itu si output Y-nya. Nah, ini ketika dibaca dia ready-nya udah 1, terus hasil output-nya 14. Nah, hasil ini tuh nanti nyambungnya kemana ya, ke core yang tadi gitu, ke yang single neuron tadi. Tadi kan inputnya di sini kan kita nulisnya serial ya. Itu 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3 lagi. Kita lihat di sini juga masuk datanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini data yang masuk ke core-nya itu, X1, X2, X3. Nah, setelah itu di sini ada start-nya, ya, ready-nya dia proses, habis itu keluar hasilnya 14. Nah, hasil ketika dia udah 14 ini, di sini ada dari prosesor baca ready flag-nya udah 1, kemudian dari dibaca datanya yaitu 14 di alamat 32 ini. Itu mungkin untuk sinyal dari aksinya. Nah, mungkin nanti saya tunjukkan untuk codingannya. Sekarang masuk ke block design, jadi nanti setelah bikin codingan Verilog-nya, terus bikin test bench-nya, udah disimulasikan, baru bikin block design-nya. Block design-nya seperti ini, ada Async Processing System, ada aksi Viper yang tadi kita buat, terus ada reset sama aksi interconnect. Aksi interconnect ini aksi busnya. Terus nanti di bawah tuh di address editor tuh ada alamat address yang bisa kita set. Nah, kalau di sini setnya tuh 4000 sekian. Jadi mulainya tuh dari alamat address itu. Nanti alamat address ini kita butuhkan waktu kita bikin program C-nya. Nah, ini contoh program C-nya. Jadi untuk kita ngakses ke core-nya itu, kita pakai pointer. Untuk deklarasi pointer diisikan, kita tinggal bikin nama variabel, nama tipe datanya, terus kasih tanda bintang, terus nama variabelnya. Jadi ini pointer yang menunjuk ke core yang kita buat tadi. Di sini 4000, ini harus sama dengan yang tadi kita bikin di Vivado-nya. Di sini. Di sini kita inisialisasi pointernya dulu, setelah itu kita masukkan input datanya. Nah, 123, 123. Nah, di sini yang beda itu, kalau kita ngakses dari, mungkin balik dulu ke sini. Nah, kalau kita bikin test bench, ini alamat address-nya tuh increment setiap 4, 0, 4, 8, C, dan seterusnya. Tapi kalau di software, itu increment-nya dia setiap 1. Ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kita udah definisikan sebagai unsigned 32. Jadi dia udah tahu kalau setiap increment harus 4. Jadi kalau di level sini untuk increment-nya, terus ini inputnya tadi sama 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus kita start di sini.
Nah, start itu kan dia di register 0 ya. Di alamat 0 kita start. Terus kita tunggu ready flag-nya supaya dia kalau misalkan dia 0, kita tunggu sampai dia nggak 0 gitu. Ini kan artinya dia kalau while kayak gini kan dibaca register 1, bandingin apakah 0 atau enggak. Kalau misalkan dia 0, ya selama dia 0, dia akan looping di sini gitu. Setelah dia ada di register 8 kan hasilnya dibaca, habis itu di print ke konsol. Dapat hasilnya ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau silakan. Kalau enggak mungkin nanti saya lanjut ke Vivado-nya. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Sebentar, saya buka dulu Vivado-nya. Ya, ini untuk codingan core-nya sendiri, jadi seperti ini. Ada clock, reset, start, ready, input-nya, terus output-nya. Ya, ini mungkin sederhana saja, jadi saya bikin register state mesinnya. Terus di sini saya bikin state mesin untuk nunggu sinyal start-nya. Ketika dia masuk sinyal, ada sinyal start, di sini masuk ke state 1, state 1 dia melakukan perhitungan, setelah itu balik lagi ke idle, ke state 0. Jadi state 0 itu idle, state 1 itu ya prosesnya dia. Ini karena proses sederhana, saya bikin langsung saja di sininya. Kemudian untuk sinyal ready itu ya saya baca state-nya aja. Jadi kalau misalkan state-nya 0, ya berarti ready-nya kasih 1. Kalau misalkan state-nya selain itu ya ready-nya 0. Karena ini cuma ada 2 kondisi juga. Terus untuk hasilnya ya di sini disimpan di register ya juga. Register sini, terus kemudian di-assign ke output sini. Nah, ini untuk core-nya sangat sederhana sih. Kemudian ini untuk test bench, di sini juga ada test bench, ya fungsinya untuk ngecek fungsionalitas ini jalan atau enggak. Ya ini sih ya biasa kita instansiasi modulnya, terus kita bikin clock di sini, terus kita inisialisasi inputnya, kita reset core-nya, kemudian di sini kita masukkan inputnya tadi X1, X2, X3, W1, W2, W3, terus kita start, kita kasih delay 1 clock, kemudian kita balikin lagi 0, supaya kita bisa bikin sinyal yang bentuknya cuma pulsa 1 clock. Ini untuk hasil testing data yang lain, dan ini juga sama.
Kemudian masuk ke wrapper-nya. Jadi wrapper-nya ini seperti ini. Di sini yang penting sebenarnya sinyal clock itu maksudnya aksi clock, reset N itu aksi reset N. Kemudian di sini ada sinyal-sinyal yang tadi itu ada 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Ada write data, write address, write data, write response, read address, sama read data. Ini sinyal-sinyal untuk aksi busnya. Nah, kemudian ini kita bikin register map-nya. Yang tadi kita lihat 3-4 blok diagram, itu kan ada start, ada ready, ada X1 sampai W3, ada Y-nya. Ini alamat address-nya. Kemudian ini untuk registernya sendiri. Nah, kemudian di sini ada blok yang saya kasih tanda di sini aksi write. Terus di sini ada aksi read. Terus nah itu sebenarnya itu codingan itu asalnya bisa di-generate dari Vivado-nya atau dari internet juga biasanya ada template-nya, contoh-contohnya. Nah, kemudian yang penting di sini sebenarnya kapan saat dia nulis dan saat dia baca ke register. Nah, saat dia nulis ke register itu ada di bagian sini, bagian register ini. Nah, di sini. Dan ketika kita reset, ya register tadi yang RW ya, bukan read. Kalau yang read only nggak masuk di sini. Ini register yang bisa dibaca dan ditulis. Ada start X1 sampai X3, terus W1 sampai W3. Nah, ini ketika reset, terus ya ini biasa ketika ada dia nulis data ke alamat address tab, ini tuh C address tab itu ya alamat registernya itu yang tadi kita definisikan di atas. Nah, di sini alamatnya 00. Jadi kalau kita alamat address-nya ini dan ada sinyal handshake, maka kita nulis 1 ke register start. Terus di sini juga sama, kalau alamat address-nya X1, berarti kita nulis data ke register X1. Datanya dari mana? Dari sini, S aksi W data. X aksis W data itu data yang asalnya dari prosesornya. Untuk ke bawahnya juga sama, ini hanya beda registernya saja dan alamat address-nya. Kemudian di sini ada start design node tuh fungsinya dia supaya bisa bikin sinyal start yang cuma 1 clock cycle gitu. Jadi ketika dia di sini 1, di clock cycle berikutnya dia di reset 0, sehingga dia bentuknya jadi sinyal pulsa 1 clock gitu. Nah, ini ketika nulis data. Ketika baca data itu ada di bagian sini. Ini yang pentingnya. Jadi di sini kan sama seperti tadi ada definisi address-address-nya, ada start, ready, X1 sampai W3 ada Y. Nah, jadi ketika prosesor nanti baca mau ke address sekian, datanya tuh harus di-assign ke F data ini gitu. Nah, yang di-assign itu apa? Kalau kita mau baca sinyal start, yang di-assign dari register start itu. Kalau kita mau baca ready, ya dari register ready. Kemudian kalau mau baca X1 dan seterusnya kita assign yang data dari register tersebut. Begitu juga dengan Y. Nah, untuk ready dan Y ini sebenarnya saya definisikan sebagai wire yang disambung ke single neuron core-nya itu sendiri di sini. Ada ready, ada output-nya. Kemudian untuk sinyal lain juga clock ini disambung ke sini. Untuk clock, untuk resetnya juga. Terus ya, yang tadi register yang didefinisikan di sini ada start, W1, X1 in, X2 in,
itu disambung ke sini, ke single core-nya. Nah, sehingga di sini ya wrapper-nya sama registernya sama core-nya itu sudah tersambung. Kalau balik lagi nanti ke sini, ya ini output inputnya sudah jadi aksi. Itu sih aksinya tadi yang kita buatin itu. Yang di sini. Yang di sini sama yang di sini itu sama. Kemudian mungkin yang penting juga itu ada di processing system. Nah, di sini kalau misalkan kita mau pakai printf itu jangan lupa dinyalakan, di-enablekan UART1-nya. Ini saja sih yang perlu diaktifkan. Kemudian ya langkahnya seperti biasa kalau sudah kita bikin block design ya tinggal kita generate block design-nya. Setelah itu ya kita tinggal sintesis, run implementation, setelah itu generate bitstream-nya. Nah, di sini juga tadi kan ada address editor ya. Nah, di sini ada address editor juga. Address ini yang nanti kita butuhkan waktu kita bikin software-nya. Kemudian, kalau kita udah selesai ya nanti tinggal launch SDK-nya aja. Ya, nanti kalau udah selesai, kita tinggal bikin programnya, ini yang seperti program yang tadi. Nah, mungkin sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan nggak ya? Mas. Iya. Mas Erwin? Iya. Tadi bisa dilihatin lagi code Verilog yang harus ada dalam satu project. Ada 4 ya jadinya? Cuma 2. Yang single neuron core.v sama yang aksi wrapper. Kalau yang 2 ini sih dia cuma testing saja. Kalau top levelnya itu gimana Mas? Secara struktur yang jadi top levelnya yang mana jadinya? Top level itu ada di sini. Nah, yang jadi top level itu awalnya kan kita bikin block design ya, create block design, kita kasih nama desain 1, biasa munculnya ini. Nah, habis itu kita create HDL wrapper, nanti itu muncul yang di sini. Di mana? Nah, jadi nanti yang jadi top levelnya tuh ini, si desain 1 wrapper ini. Di dalam sini ya ada aksi wrapper. Aksi wrapper kan yang core yang kita tadi ini. Processing system ya ini. Ini terus interconnect sama reset ini. Jadi yang jadi top level ini. Desain 1 wrapper-nya. Barusan disconnected. Jadi yang ini tuh pertama buat blok yang tadi dipresentasi sama Mas Erwin itu berarti buat dulu blok desain master ini ya yang ada di diagram ini Mas? Iya. Udah pernah kan ya buat kayak gini? Atau belum sama sekali? Iya, udah pernah. Baru tugas kemarin ini. Halo,
Masih bisa dengar, Mas Erwin? Iya. Iya, maaf, barusan disconnected terus. Jadi, eh yang blok diagram ini tuh kan kita ini ya, kita buat sesuai yang tutorial Patrio kasih. Iya. Nah, itu yang Verilog-nya itu yang buat sendiri yang mana, Mas? Yang buat sendiri itu yang ini. Nah, ini. Kalau yang ini modifikasi aja dari sini. Oke. Modifikasi dari Di tutorial yang dikasih Patrio ada juga kan ya aksi seperti ini kan? saya sih belum pernah lihat ya. Yang lain apa ada yang ini? Kayaknya itu tugas yang bikin customize IP deh. Tapi nggak ada di tutorial sih. Ya kalau ada mungkin nanti saya kasih aja codingan ininya. Oh, iya. Biasanya wrappernya itu ya otomatis itu di programnya. Oh, iya mau pakai itu juga boleh. Ngikutin yang langkah-langkah yang di situ berarti kalau mau pakai yang itu. Cuma kalau menurut saya lebih senang pakai yang ini karena step by step-nya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau pakai ini tuh kita tinggal add modul, nanti di sini muncul. Jadi kita nggak harus masuk ke tools, apa ya, toolsnya tuh edit IP ya. Nah kalau masuk ke situ bisa juga, cuma terlalu panjang kalau menurut saya sih. Jadi kalau begini biasanya lebih gampang gitu, stepnya nggak terlalu panjang. Mas mau nanya? Iya. Kalau di sini sebelum launch SDK kalau nggak salah harus sebelum apa ya? Sebelum create HDL kali. Ada itu ya yang pakai master Jibo XDC itu ini pakai nggak, Mas? Kalau di sini nggak pakai XDC itu fungsinya kalau kita mau pakai komponen yang ada di board. Misalkan mau pakai switch, mau pakai LED, itu komponen-komponen yang ada di board harus pakai XDC itu. Tapi kalau di sini kan kita nggak pakai apa-apa kan ya, nggak nyambung ke LED sama sekali. Jadi itu nggak perlu. Oh, yang TCL Mas, yang Gibosi TCL. Gibosi TCL sebenarnya itu nggak perlu juga nggak apa-apa sih. Tapi ini belum di tahap customize IP ya, Mas? Atau udah? Udah. Mungkin saya tunjukin aja kali ya step by step-nya dari awal ya. Biar nggak bingung gitu. Mungkin saya coba buat dulu dari awalnya. Ya, ini mungkin saya coba buat dari awal ya. Pertama, jadi kita bikin project baru dulu. Terus kita kasih nama projectnya. Next, terus next. Nah, di sini kita pilih chipnya untuk Zibo-nya itu.
Nah, ketika sudah create itu kita bikin source code-nya dulu. Masuk ke add source, terus add or create design source, terus kita pilih, kita bikin filenya. Tadi itu namanya apa ya? Single neuron core. Nah, kita nanti bikin source code-nya, mungkin saya copy saja. Nah, kemudian buat untuk aksi papernya. Nah, kemudian kalau kita udah buat source code-nya, nah biasanya langkah selanjutnya kan kita simulasi, kita bikin test bench-nya. Di sini add or create simulation sources. Kita bikin filenya, single neuron core_tb. Nah, untuk file simulasi itu biasanya muncul di bagian sini. Di sini ada design source, di sini ada simulation source. Nah, muncul di sini. Nah, terus kita copy yang tadi. Nah, kemudian untuk bikin test bench untuk aksinya juga sama. Add or create simulation source. Nah, sudah sampai sini, biasanya kan kita lakukan mau run simulasi. Nah, ketika mau run simulasi itu kita nentuin dulu yang mana yang mau di run. Apakah yang single neuron core TB atau yang aksi paper TB. Kalau misalkan kita mau nge-run yang ini, ya ini harus dibikin jadi set as top. Dia dibikin jadi top levelnya gitu. Nah, kalau di set ini, kita tinggal run behavioral simulation. Nah, ini keluar hasilnya. Ini untitled, ini bisa kita save. Save di folder dari project yang tadi. Nah, ini ya seperti biasa bisa kita run. Di sini terlihat yang tadi di PowerPoint itu sama hasilnya.
Ini inputnya, ini startnya, ini ready-nya, ini outputnya. Kemudian cara pakai ini kita bisa ganti kalau misalkan ini kan dalam hexa ya. Radixnya kita bisa ganti jadi unsigned, dia berubah jadi desimal. Itu untuk penggunaan simulasi. Ini ada zoom, bisa zoom in, zoom out. Terus misalkan kalau kita mau simulasi yang aksi wrapper, kita tinggal pindahin data stop, yaitu yang aksi wrapper ini. Terus kita run lagi. Nah, nanti biasanya tuh muncul file yang tadi lagi, tapi biasanya ini harus kita save waveform configuration as, supaya nggak nimpa yang tadi. Nah, terus kalau misalkan nggak ada sinyal yang kayak gini, ini bisa kita add saja, add wave to window. Terus di sini juga di dalam modulnya kita bisa milih, kita bisa lihat modul yang tadi ini, misalkan mau kita add juga, sampai sini, kita add juga bisa. Terus ini bisa kita run. Nah, di sini terlihat sinyalnya. Mungkin diurutkan dulu ini biar lebih enak melihatnya. Nah, seperti tadi di sini kan ada address write, ada ini response. Ready itu di sini. Nah, di sini ada address write, ada data write, ada write response, terus ada read address sama read data. Seperti yang tadi. Di sini ada addressnya 8C. Kalau yang tadi PowerPoint itu ininya dalam radixnya unsigned ya, jadi 8, 12, 16. Kalau di sini dalam 123, 123 sama kayak tadi. Ini outputnya juga. Ini radixnya bisa diganti 1, 14 sama kayak yang tadi di PowerPoint. Ini juga sama. Unsigned terus ini unsigned 14. Ya, jadi ini hasilnya juga sama seperti yang tadi di PowerPoint. Ini bisa kita save. Nah, setelah kita simulasi, misalkan kita udah yakin yang kita desain itu benar, baru biasanya langkah selanjutnya kita bikin block design. Caranya ya tinggal ke sini create block design. Nama defaultnya tuh design_1. Kita bisa ikutin aja. Mas, sebelumnya boleh tanya dulu, Mas. Nah, sampai di sini itu bisa add IP. Kita tambahkan ping-nya. Nah, kemudian kita double klik untuk konfigurasi. Nah, di sini ada UART 1. Kita enable. Oke. Setelah itu kita run block automation. Nah, run block automation itu fungsinya untuk menghubungkan si processing system dengan DDR memorinya. Karena DDR memorinya itu kan ada di luar chip Zing-nya sendiri ya. Jadi harus ada koneksi ini. Kemudian ini fix I/O tuh I/O ya seperti GPIO-nya.
dan juga I/O yang lain. Nah, di sini namanya MIO. Terus setelah ini ya tinggal kita add modul gitu. Jadi di sini add itu ada dua, ada add IP. Add IP itu IP core yang dibuat Xilinx yang sudah ada, kita bisa add dari sini, add IP. Ada juga add modul. Add modul itu modul-modul Verilog yang kita buat tadi. Di sini kan tadi ada aksi wrapper, ada single neuron. Nah, yang kita add itu yang wrappernya ini, jangan yang single neuron ini. Kita add yang ini. Mas, Nah, ini modul yang tadi. Di sini kita bisa run connection automation. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan ini dengan ini secara otomatis. Kita klik. Nah, nanti dia otomatis bikin jalur-jalurnya ini. Ini bisa kita rapikan, koneksinya jadi seperti ini. Di sini ada processing system, ada aksi interconnect, ada core-nya, ada reset-nya. Nah, sampai di sini bisa di-save dulu. Nah, kita balik ke source ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada desain 1, yaitu blok desain keseluruhan ini. Sedangkan aksi wrapper di top left sekarang tuh aksi wrapper ini. Karena di sini warnanya bold kan, warna hitam ya. Nah, jadi kita pengen yang jadi top level tuh desain 1 ini. Kita harus bikin wrappernya dulu. Balik lagi sini, klik kanan, create HDL wrapper. Nah, setelah bikin wrapper itu akan jadi seperti ini, desain 1 underscore wrapper. Di sini ada .v-nya nih. Kalau dibuka di dalamnya yang tadi itu, desain 1 ini, blok desain. Nah, kemudian jangan lupa ketika sudah bikin ini jadikan top level. Klik kanan, set as top. Nah, jika ini tidak dijadikan top level atau yang dijadikan top levelnya yang modul lain, misalkan aksi wrapper, itu biasanya ketika sintesis dia pasti akan ada error. Nah, jadi ini keseluruhan ini jadi top level. Setelah itu ya tinggal generate block design. Kita pilih global dan generate. Nah, fungsinya apa generate block design ini? Sebenarnya dia untuk generate IP core yang dia dalam bentuk block design, kita generate file Verilog-nya. Nah, kalau dalam hal ini ya kita memang udah jadi Verilog gitu. Generate block design itu biasanya dipakai misalkan untuk IP seperti misalkan aksi GPIO. Itu kan bentuknya bukan Verilog gitu, IP core gitu. Nah, dari IP core itu di-generate Verilog-nya di proses ini, generate block design. Nah, generate block design. Nah, di sini kalau misalkan kita udah generate nih, ternyata kita harus ada yang berubah gitu di core ini. Misalkan saya contohin, misalkan di sini kita ada yang berubah. Nah, terus kita ubah, kita save lagi. Nah, biasanya ketika di save, itu dia langsung di tag ini. Kalau di modul ini tuh ada perubahan. Jadi jangan lupa kalau udah berubah, ini harus di refresh lagi. Nah, di refresh dia udah jadi yang versi terbaru. Biasanya kita harus generate lagi. Jadi setiap ada perubahan di Verilog itu jangan lupa di refresh, habis itu di generate lagi. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal run sintesis. Mungkin sambil nunggu kalau ada yang mau nanya, silakan. Mas mau nanya,
Mas Erwin bisa dengar suara kita nggak ya? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Eh, lewat chat aja deh, Mbak. Coba ya. Eh, kok nggak ada motif chatnya deh? Kayaknya nggak bisa ngechat juga. Ini ada nggak masuk? Halo, Mas Erwin kayaknya nggak bisa buka chat juga tuh. Oh iya, Itu. ntar. Eh, Nggak bisa buka Teams ya? Kayak. nggak tahu tuh. Tapi tadi chatnya hitam, jadi nggak bisa dibuka berarti kan? Oke, bener-bener. Di layar ya, Iya, kelihatannya. chat personal aja, Layar Mbak. barusan. Chat personal, bentar. Oh, Halo, halo. kok oh bisa. Oh, nggak bisa di-chat bahkan. Kamu bisa nih. Servernya nggak bisa di-chat, nggak bisa diapa-apain. Udah, material masih ada nggak ya? Patrio ada urusan beliau. Wah, ya udah. Gimana nih? Gimana sih? Ya, ini sintesis sudah selesai, Kan? jadi ya tinggal di Tuh run kan? Dia jadi nggak berkomunikasi. untuk implementasinya. Ya udahlah, biarin dulu Mas Arwen ini kayaknya. Eh, Mas Arwin. halo Mas. Wah, nggak bisa dengar sama nggak bisa chat nih kayaknya. Ah, gimana ya? Bilang Patrio gitu atau di chat WA mungkin ya. Coba Iya, aku chat. halo Mas. Mas Arwen masih bisa dengar? Lagi diakalin. Iya, benar. Halo. Halo. Halo.
Halo, tes. Halo, Bisa dengar nggak Mas kita? bisa dengar kita nggak Mas? Enggak, Teh. Enggak. Enggak, ini udah. Udah di WA, Mbak? Udah di WA. Udah kedengeran ya? Halo, Mas, Iya. Mas dari tadi kedengeran, cuman kayaknya kita nggak kedengeran ke Masnya. Ya, tadi saya salah milih ininya deh kayaknya. Gitu. Saya pakai eksternal tadi tuh. Oh, ada beberapa pertanyaan, Mas. Iya. silakan. Yang pertama itu yang pas add modul, apakah itu sama perannya sama add IP GPIO? Iya. Oh, sama. Berarti kalau misalnya yang IP repository beda lagi dong, Mas? IP repository itu yang mana ya maksudnya? Bentar, balik dulu tadi ya. Oke. Yang di sini ya tadi tuh. Di sini ya. Iya. Add modul ini ya. Iya. Dengan yang add IP ini. Iya. Tapi Bedanya apa gitu? iya. Ya, jadi kalau yang add modul itu modul-modul yang tadi kita buat. Yang sini. Yang tadi kita buat lewat sini add source ini. Itu add modul. Tapi kalau add IP itu IP yang sudah ada dari sharingnya. Contohnya apa ya, GPIO. Nah, dari sini. Ya, jadi itu bedanya. Kalau add modul yang kita buat. Modul-modul yang kita buat biasanya di sini ada logo FTL-nya. Kalau yang lain biasanya itu nggak ada. Mas, kalau nyambunginnya itu otomatis antara modul kita sama processing Zing dan lain-lain itu? Iya, otomatis. Tadi waktu saya demo, keputus nggak sih? Enggak ya? Mungkin saya Enggak, tadi sih. enggak Tadi kok, Mas. Enggak kok. enggak ya? Tadi enggak kan ya? Enggak. Nggak ada harus setting apapun gitu, jadi tinggal run otomatis dari situ, terus otomatis kehubung gitu, Mas? Iya, di sini kan tadi ada run connection automation ya. Mm-mm. Nah, tadi tinggal di OK aja. Habis itu dia langsung terhubung semua. Maksud saya tuh yang IP repository itu, Mas, yang itu, Mas, yang dia bikin IP custom gitu, terus disimpan dalam zip, terus dipanggilnya pakai add IP. Oh, di sini saya nggak pakai langkah itu. Tapi sama aja gitu, Mas? Sama aja. Oh, berarti yang single neuron yang Mas bikin itu, ya itulah yang dari luar gitu, nggak bawaan dari kayak tadi add IP yang udah tersedia GPIO itu ya? Iya. Oh, oke. Biasanya itu kan kayak ke tools kan ya. Terus lihat package IP ya. Iya, betul. Yang ini ya maksudnya. Iya, tapi itu bikin dulu, habis itu kita buka yang ini, buka yang bikin kayak gini, pas di GPIO-nya ganti kayak gitu di Iya, itu memang bisa pakai cara itu. Cuma lebih repot kalau menurut saya. Oh, oke. Kalau kita mau simulasi juga susah. Jadi mending pakai cara ini aja. Cara ini juga sama aja, bisa jalan. Oh, oke. Berarti ada dua itu yang Verilog-nya. Yang pertama single neuron, habis itu di wrapper, terus bikin test bench, habis itu di wrapper lagi ya. Iya. Berarti yang dipakainya itu dua-duanya yang wrappernya ya, maupun test bench ataupun yang top modul yang Verilog-nya. Iya, yang dipakai untuk finalnya yang wrappernya. Dua-duanya, oke. Dua-duanya. Berarti 4. Iya, tadi kan sampai run implementation ya. Kita tinggal generate bitstream. Mas, di beberapa modul yang di awal itu, Mas, mau nanya, yang dipilih board itu ada yang min 1 sama min 2. Tadi Mas kan pilih yang min 1 tuh. Iya. Itu bedanya apa ya, Mas?
-1, -2 tuh itu speed grade-nya. Memang default-nya kalau nggak salah Zibo tuh -1. Oh, Kalau dilihat di chipnya tuh -1. oke. Mas, saya juga mau tanya, kalau untuk bisa dengar Mas suara saya? Iya, bisa. Kalau untuk yang konfigurasi processing system yang Zing itu kan ada presetnya, itu di set default atau gimana ya? Soalnya di tutorial yang kelima tuh ada TCL ya? yang masukin file. Nah itu filenya juga dapat dari mana ya Mas? Saya dari internet sih. Dari GitHub sih bener Mbak. Iya, nah itu ada defaultnya atau gimana gitu? Itu tuh Zibo_C_TCL ya namanya. Betul. Itu memang ada di internet. Itu biasanya dipakai kalau kita mau pakai Ethernet ya. Itu tutorial 5 tuh Ethernet ya. Iya yang SDK. boot image. LED sih, masih LED. Tapi yang C ada udah boot image. Tapi nggak tahu apa ngaruhnya nggak. Masih Iya. LED Mas. Iya sebenarnya itu optional sih. Tanpa itu juga saya pernah nyoba bisa jalan. Berarti yang default ya? Itu tuh buat apa? Buat konfigurasi kalau di sini kan yang saya nyalain cuma UART 1 kan ya. Nah, kalau misalkan kita load di sini yang tadi Zibo_TCL apply di sini kan dia nyari TCL kan ya. Terus nyari Zibo_TCL. Oke, kita load. Nanti tuh yang lain-lain tuh otomatis ke enable gitu. Kayak Ethernet-nya, SPI-nya. Jadi itu sebenarnya tuh peripheral yang ada di board Zibo-nya yang memang sudah ada default-nya itu gitu. Mau Jadi kita semuanya iya semuanya itu. Kalau kita nggak pakai ya nggak kita aktifkan ya nggak apa-apa gitu. Kita cuma memakainya UART 1 doang kan di project ini. Jadi kita nggak setting yang lain ya nggak apa-apa sih. Berarti kalau pakai GPIO harus di checklist gitu ya, yang di bawah UART itu ya? GPIO yang mana dulu? Karena GPIO itu ada dua. Ada GPIO yang at IP, terus aksi GPIO. Oh, yang itu Mas. Yang ini, terus ada GPIO yang di dalam PS-nya. Nah, biasanya GPIO yang kita pakai untuk LED itu yang tadi ini, yang at IP ini. GPIO. Nah, yang ini. Jadi Kalau yang di sini zinc-nya memang ada juga di sini GPIO juga, tapi di sini MIO. Nah, kalau yang di sini itu saya juga jarang pakai. Belum pernah malah yang di sini. Jadi kalau yang di at IP ini GPIO-nya, itu nggak usah konfigurasi di dalam sini. Yang konfigurasi yang di sini aja, yang di at IP-nya itu. Gitu sih. Oke. Ya, ini kan udah beres ya. Write bitstream, terus ya tinggal export aja, export hardware, terus encode bitstream. Terus launch SDK-nya. Mas. Iya. Kalau yang launch SDK terus yang read only itu berarti emang solusinya emang harus nggak boleh bikin projectnya yang di C user itu ya? Oh, jadi read only ketika manggil SDK ini ya? Iya. Iya, itu masalahnya itu. Foldernya read only. Nah, di sini tinggal bikin aja project-nya.
Nah, ini tinggal bikin aja program C-nya. Terus ya tinggal di build aja. Setelah itu ya setelah build tinggal program FPGA-nya, program FPGA. Setelah itu tinggal di run as saja ini. Di sini mungkin nggak bisa saya tunjukkan karena saya nggak ada boardnya. Jadi mungkin sampai di situ sih untuk step by step-nya. Mas mau nanya, Iya. kalau misalnya udah pernah jalan nih Mas, misalnya kemarin saya project tugas 5 tuh yang LED Blink itu ya, ya LED Blink itu, Iya. nah udah jalan, udah bisa gitu sistemnya di board keyboard pun gitu. Tapi pas ketika saya buka lagi filenya, buka ulang, laptop habis di restart misalnya, pas saya launch segala macem run sampai ke SDK udah run juga, kok malah stuck gitu loh, kayak lampunya nggak mau blink. Itu kenapa ya Mas? Lampunya nggak mau blink. Iya, padahal sukses gitu, semua langkahnya sukses. Apa harus dari awal? Saya udah nyobain dari implementasi awal lagi, generate bitstream lagi, nggak ada yang diubah gitu, sampai launch lagi. Gitu. Harusnya sih bisa. Oh, berarti ada sesuatu. Itu Vivado-nya versi berapa? 2016 yang 4.4. Iya, harusnya bisa sih. Saya nggak pernah ada masalah. Kalau ditutup projectnya buka lagi nggak ada masalah sih. Oke, nanti saya coba lagi. Mungkin ketika nge-run itu biasanya tuh ada settingan apa ya di sini. Harusnya nggak ada sih, nggak ada masalah. Iya, harusnya nggak ada masalah sih. Kemarin saya di situ aja sih masalahnya. Oh iya Mas, pas awal kan pas buka open aplikasi project itu yang di launch SDK ini kan disuruh ngoding C itu ya, yang ini nih yang Mas tunjukin. Iya. Itu Mas langsung coding apa impor kayak gitu-gitu. Tadi itu impor ya? Ini include ini ya. Satu file C-nya sih. Sebelum ke source-in itu tadi diimpor ya? Sebelum ke source. Tadi new application project kan? Iya. Terus masukin nama project. Betul. Terus next, pilih hello world. Oh, hello world ya. Finish. Habis itu bisa diedit di situ langsung ya? Ya, nanti muncul folder yang ini, desain 1. Di sini ada folder source, ada hello world.c. Langsung di situ aja di editnya gitu. Iya. Sama yang port enggak, udah bisa sih. Mas, kalau batsi ini sama isinya kayak yang single neuron itu ya, Mas? Atau beda? Kalau yang C, single neuron yang mana tadi? Yang Verilog atau yang Testbench? Yang Verilog. Sama itu sama yang ini nih, yang Testbench ini. Di sini kan kita waktu kita ngetes tuh kita ngasih input kan ya. Write input, start, nunggu ready sama read output. Nah, sama ini fungsionalitasnya tuh sama Testbench Active Ever yang kita buat. Di sini juga sama, masukin input, start, await,
baca sini outputnya. Secara fungsionalitas yang hello web.c ini sama yang aksi wrapper TB ini fungsinya sama. Secara codingan beda karena satu Verilog, satu codingan C gitu. Terus kalau kita mau bikin IP baru istilahnya apa? Berarti kayak ngikutinnya kayak aksi wrapper itu ya, Mas? Kalau mau bikin IP baru ya pertama kita bikin apa dulu IP-nya. Misalkan kalau ini single neuron mau diganti jadi apa, jadi multiplier, kita bikin ininya dulu. Udah bikin ini, kita bikin test base-nya dulu untuk ngetes yang tadi kita buat tuh benar apa enggak. Nah, udah beres, baru integrasiin dengan wrapper-nya. Di sini kita instansiat modul yang tadi itu. Terus kita hubungkan dengan registernya. Register yang mana yang tadi kita buat di sini. Nah, di sini register input output. Nah, setelah itu sebenarnya bisa dites dulu pakai test bench supaya lebih meyakinkan. Yaitu bikin di sininya. Kita panggil kan aksi wrapper tadi yang ini. Kita instansiat di sini. Terus kita tes fungsionalitasnya gimana, kita coba tulis data ke sini, kita coba baca data dari situ. Kalau udah oke, simulasi udah oke, baru bikin block design. Setelah bikin block design, generate block design, sintesis, implementasi, generate bitstream, untuk Vivado. Gitu sih. Mungkin kan nggak, Mas? Misal aksi wrapper ini kita hubungkan ke GPIO gitu, Mas. Aksi wrapper ini kita ke GPIO bisa. Kita tinggal tambahin aja di sini IP, GPIO. Nah, dapat kan kayak tadi. Tinggal ya kita run connection automation, S aksinya. Di sini ada dua ya, ada S aksi, ada GPIO. S aksi itu yang ini, GPIO itu yang ini. Nah, yang mau kita hubungkan otomatis tuh yang S aksi ini. Jadi run connection, pilihnya S aksi. Oke. Nah, oke, di sini bisa kita lihat dia otomatis connect ke sini. Jadi si aksi interconnect ini dia akan otomatis bikin port M yang ke-1. Tadi kan ada M0, ada M1. Clock-nya dia otomatis connect ke sini. Reset-nya juga otomatis connect. Terus dalam GPIO ini bisa kita setting mau sebagai input, sebagai output. Misalkan sebagai output. Nah, di sini ada, mau kita sambung ke sini, itu bisa. Tapi di dalam sini kita harus bikin portnya juga. Yaitu di sini gitu. Sekarang kita bikin port input ya. Tinggal bikin saja input wire akan 31 sampai 0 GPIO input gitu ya. Di save, terus kan ya seperti tadi. Kalau kita ada modifikasi kita harus refresh lagi. Nanti dia muncul di sini. Oh, ini masalah address editor. Nah, ini kan ada port ya, inputnya. Kita bisa sambung aja ke sini. Dari GPIO output masuk ke wrapper kita. Nah, masuk di wrapper sini ya ada sinyal ini input wire GPIO input. Nah, di dalam sini kita tinggal sambung aja ke logic yang kita buat di dalam sini gitu. Oke, seperti itu sih. Nanti pengaruhnya apa ya, Mas, kalau ada dua ini? Soalnya kan kalau yang satu pun sama sebenarnya kayak GPIO yang aksi wrapper itu. Ada dua apanya maksudnya? Kan ada aksi wrapper sama aksi GPIO nih.
pengaruhnya apa ya? Kan kalau dilihat tuh sama. Eh, nggak sama sih, beda ini. Ini kan aksi vapor, ini GPI ya fungsinya beda. Oh, secara fungsional aja jadi nambah fitur lagi gitu ya? Ya, nambah fitur. Yang sama tuh ininya aja sih, busnya aja masuk ke bus aksi. Tapi kalau fungsionalitas kan beda. Ya Mas, kan untuk UTS ini kan membuat counter Mas. Berarti nanti kita bikin counternya, kemudian counter waper, aksi waper buat counter itu, kemudian misal hasilnya itu dikirim ke apanya gitu. Berarti ke GPIO, berarti seperti ini kayak Mas. Oh, bikin counter. Ya bisa sih. Jadi ini kan jadi counter. Ini kita bikin bukan GPIO input, berarti GPIO output. Ada dua cara sih, mau dikirim kemana itu. Bisa dikirim ke LED, atau mau dikirim ke GPIO lagi, nanti dibacain di software. Ya terserah yang dimintanya seperti apa gitu. Kalau misalkan disambung ke LED ya tinggal bikin aja di sini output. Kalau tadi di sini kan bikin input. Kalau misalkan mau ke LED ya tinggal jadiin aja ini output. Nah, jadiin output terus ya tinggal create port aja nih. Ini mungkin portnya ini nggak boleh 31 ya kalau mau ke LED, karena LED-nya cuma ada 4. Nanti tinggal diubah aja di sininya. Jangan 31 tapi 3 sampai 0 gitu. Nah, nanti tinggal disambungkan aja ke project yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan udah pernah bikin yang LED ya. Nah, sampai sini ya tinggal lanjut seperti project sebelumnya gitu. Masukin ke itunya apa? Constraint-nya, XDC-nya. Mungkin seperti itu sih. Berarti si GPIO ini masih diperlukan kalau seperti ini Mas, kalau GPIO output gitu. Kalau mau ke LED saja ya ini nggak perlu sih. Kalau ke 7 segmen gitu? 7 segmen, ya kalau 7 segmen rasanya di boardnya juga nggak ada ya. Jadi kalau mau ke 7 segmen ya harus ada modul tambahan untuk apa IC decodernya ya, decoder 7 segmennya itu. Kalau di boardnya sendiri rasanya nggak ada 7 segmen ya, kalau nggak salah. Iya, Mas. Mas, bisa dengar suara saya nggak? Iya. Kalau untuk balik lagi ke simulasi yang tadi yang nilai inputnya, kalau misalnya kita mau itu di test bench apa bisa di force di situ Mas nilai? Oh, ini ya. Mm-mm. Kayaknya bisa, cuma di sini kan ada force ya, force konstan, force Saya ini. tuh nggak pernah bisa berhasil Mas kalau nge-force. Nggak pernah bisa ya. Saya juga sebenarnya nggak pernah make sih ini. Biasa Oh, kalau kayak gini selalu pakai dari test bench sih. dari test bench sih. Ya jadi saya juga nggak tahu sih kalau force ini jalan atau enggak, saya belum pernah make sih. Jadi kan kalau misalnya mau ngecek codingan berarti ubah di test bench ya kalau kayak gitu. Iya, saya biasanya selalu kayak gitu, ubah test bench-nya. Oke, Mas.
Mas mau nanya, Iya, berarti yang di dalam Verilog single neuron core itu ibaratnya kalau kita mau bikin sistem apa di situ ya ngerubah-ngerubahnya. iya. Jadi kalau mau bikin, Algoritme apa ya, algoritme iya, tertentu misalnya ya. iya, bikinnya dalam sini. Oh, oke. Modulnya. Oke, oke, oke. Kalau boleh nanti minta file itunya Mas, yang modul itu. Iya, dikirim kemana ya? Ada email atau gimana? Ke Teams nggak bisa ya.
Iya, bisa. Bisa. Saya tuh beberapa kali Mas itu nggak bisa generate bitstream ya, padahal pakai ini yang sama gitu, pakai cara yang sama, modul yang sama juga. Itu biasanya karena apa ya Mas? Ada ya Pak atau apa nggak bisanya gimana? Ya error. Dia cuman ngasih tahu mana ya? Error ya udah dia cuma ngasih tahu kayak gitu di lognya pun. Sofi gimana? Tadi keputus. Jadi kayak cuman ngasih tahu nggak bisa write bitstream aja udah gitu. Di lognya tuh nggak ada informasi apa-apa lagi. Harusnya ada sih. Kayak gitu biasanya XDC sih. XDC gimana Mas? Pas di XDC-nya kan disuruh edit tuh Mbak. Hmm. Sama Mbak copy aja yang diperluinnya, yang lainnya kan cuman komen tuh. Nah udah itu Masih gagal ya? masih gagal, aneh. Bisa. Mungkin kalau ada errornya mungkin bisa di share screen gitu. Error di ininya ya, Di Viva message 2-nya. error. Ah, Oke, nanti saya coba share deh Mas kalau misalnya ini lagi. Kadang Vivado aneh ya Mas, atau enggak ya? Soalnya saya baru buka modul aja, padahal isinya cuman top modul sama end modul gitu di coding Verilognya nggak bisa di run. Itu kadang di errornya tuh nyari top modulnya, terus file yang ada di source-nya nggak ada yang bisa dijadiin top modul gitu loh Mas. Nah itu waktu bikin projectnya di foldernya ada spasi nggak? Oh yang kayak gitu-gitu masih ya? Oke deh Mas, nanti saya lebih Nah detail lagi. yang gitu-gitu harus dicek dulu pertama tuh. Kalau waktu bikin project nggak boleh di folder yang read only. Terus waktu instalasi Vivado itu nggak boleh di program underscore files. Kalau ada spasi di situ suka ada masalah. Itu Tapi di ketika C nggak instalasi. masalah ya? Kalau di C aja nggak masalah. Oke. Nah itu terus ketika bikin project nggak boleh ada di folder yang ada spasinya. Nah kalau biasanya itu masih ada, biasanya suka ada error yang aneh-aneh. Jadi mungkin dipastikan itunya dulu. Iya.
Mas, apakah tutorialnya udah selesai, Mas? Udah. Apa ditutup aja atau masih ada dari yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih nggak ada. Tapi kalau ada yang mau nanya ya masih boleh. Oh ya, ini untuk filenya udah saya upload ya ke Google Drive. Saya udah kirim linknya ke WA, soalnya nggak bisa lewat email tadi. Oke, Mas. Saya share juga ke teman-teman yang lain. Oke, Iya. Mas, terima kasih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin saya tutup aja ya. Ya, baik, Mas. Terima kasih Baik, banyak. Mas. Terima kasih banyak, Mas. Filenya Iya. juga dilihat. Terima kasih. Iya.